Ia membuka kedua matanya yang terasa berat. Ia yakin hari sudah menjelang pagi, meskipun keadaan kamarnya tampak gelap karena jendela yang belum terbuka. Ia segera berlari memasuki kamar mandi dengan langkah sempoyongan ketika merasakan sesuatu dalam perutnya hampir keluar. Gadis itu segera bangkit dari posisinya setelah rasa pening di kepalanya agak berkurang, melepaskan pakaian basahnya dan membiarkan seluruh tubuhnya terguyur oleh air dingin yang mengalir dari shower. Mau kemana? Tanya Taehyung. Lepas ucapnya dengan nada dingin. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Setelah Taehyung yang merasa khawatir karena tampaknya cedera yang ia alami cukup serius. Juga keadaan gadis itu yang tampak kurang sehat hari ini. Ian mengaduk piring berisi menu sarapannya tanpa minat, mengabaikan Taehyung yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ian mendengus tanpa niat menjawab. Jangan memaksakan diri dan istirahatlah. Semua sudah terlambat. Perhatian yang Taehyung berikan, Ian membencinya. Ia takkan dulu. Aku minta maaf mengenai kejadian kemarin, ucap Taehyung melanjutkan. Yena, lelaki itu ingin sekali mengeluarkan tangannya untuk menghapus air mata itu. Memeluk setelah membuat Ian merasa tenang. Selamat pagi, sahabat Jiun dengan ceria saat ia memasuki kamar rawat Chaeyeon. Hai, kok kenapa? Tanyanya heran, karena biasanya melihat Chaeyeon dengan rawat muram. Sedikit terkejut saat melihat dari wajah Chaeyeon yang tanpa sembab. Chaeyeon segera terisak di pelukan Jiun. Aku membenci Jungkook Oppa. Jangan menangis, Fiona. Ibu Jiun menepuk lembut punggung Chaeyeon, mencoba menenangkannya. Uni, panggil Chaeyeon. Jungkook Oppa dan Yenuni. Balas Chaeyeon. Belasan Jiun mendadak gusar mendengar jawaban Chaeyeon. Oppa meluk Yenuni dan mereka menangis bersama. Yenuni kelihatan sangat marah dan kecewa. Tidak salah lagi, semuanya sudah terbongkar. Aku juga tidak tahu, Chayona. Mungkin mereka sedang ada masalah. Terkadang seorang sahabat
Tapi kau masih memikirkannya, Sacun. Tulis perkataanku, Cayana, atau aku tidak mau datang lagi untuk menjengukmu dan menjadi temanmu. Aku akan mengantarmu pergi ke universitas. Tidak perlu balas yang ketus. Lelaki tersebut memiliki pikiran kembali mengunci Yan di apartemen karena khawatir gadis itu akan pergi menghilang jika tanpa pengawasan. Tapi Taehyung sadar itu adalah perbuatan yang keterlaluan. Yan menghela nafas lega mengetahui Taehyung sudah pergi meninggalkan apartemen. Yan merasa membutuhkan seseorang saat ini. Ia tak bisa menjemput masalah ini sendiri karena terlalu berat baginya. Satu-satunya masalah yang terjadi di antara mereka penyebabnya adalah Jeon Jungkook. Yan pikir bagaimana bisa Jeon secara terang-terangan dengan tak tahu malunya ingin menjadi orang ketiga di antara hubungan Jungkook dan Yen. Tapi ternyata selama ini orang ketiga tersebut adalah Yen sendiri. Yen mencurah sepatu dan mengenakannya sebelum keluar dari apartemen. Ia berjalan memasuki lift sembari membalas pesan singkat dari Mina yang berulang kali menanyakan kabarnya karena tak terlihat seharian kemarin. Tubuh Yen mendadak menegang mendengar suara yang terdengar tak asing tersebut. Yen sangat mengenal suara itu bahkan sejak dirinya masih kecil dulu. Ponsel di tangan Yen jatuh begitu saja. Kedua mata gadis itu terbelalak menatap seseorang yang berdiri tak jauh darinya. Kaki Yen melangkah mundur mengikuti langkah maju lelaki parubaya itu. Yena, kau tak mengingat aku. Pergi, aku tidak mengenalmu, saya dengan bentakan. Bagaimana bisa lelaki parubaya itu tahu keberadaannya di sini? Pergi, dan Yen histeris di sudut lift, memojokkan diri dengan raut ketakutan yang jelas ketara. Aku tidak mengenalmu. Ya, itu Han Chae-yun. Apa kandung Yen? Entah ingin apa yang membawa lelaki parubaya itu nekat kembali menemui Yen. Apa merasa sangat menyesal atas semua hal buruk yang sudah apa perbuat padamu? Yen masih terisa di sana meringkuk di pojok lift, sembari menutup rapat kedua telinganya dengan tangannya. Tak ingin mendengar apapun. Chae-yun mencoba membawa tubuh putrinya guna menenangkan gadis itu. Namun Yen justru merasa semakin panik dan berusaha mendorong tubuh Chae-yun menjauh. Lepaskan aku, berontak Yen.
Sesekali menoleh ke belakang, berharap Jaehyun masih tertinggal jauh. Ian berulang kali mencoba membuka pintu yang tak kunjung terbuka. Bukan tanpa sebab, dalam keadaan panik, pikiran seseorang bisa saja menjadi sangat kacau dan melupakan kombinasi nomor password pintu apartemen. Maafkan apa nak, tubuh Jaehyun merosot. Menggenggam kedua tangan Ian erat, mencegah gadis itu pergi menjauh darinya. Gadis itu merasa sudah berada di ambang batasnya. Ia sudah kehabisan seluruh tenaganya dan berputus asa. Aku memaafkanmu, sekarang lepaskan aku. Pinta Ian agar Jaehyun segera melepaskannya. Jaehyun menuruti untuk melepaskan Ian yang membuat gadis itu dengan cepat berbalik. Namun laki-laki Jaehyun mencegahnya. Urusan kita sudah selesai, jadi pergilah dan jangan pernah menggangguku lagi. Tubuh Ian merosot, tak kuasa menahan beban yang terasa semakin berat. Gadis itu memejamkan kedua matanya erat, namun tetap saja air matanya berhasil lolos dari sana. Bibir Ian bergetar menahan isakan pilu. Acara piknik keluarga yang rutin mereka lakukan setiap 1 bulan sekali. Kenangan ulang tahun terakhirnya yang diadakan begitu meriah sebelum perusahaan Jaehyun mengalami kebangkrutan. Disitanya rumah berserta seluruh isinya, beberapa mobil, toko bunga, dan kafe milik Hara yang membuat mereka berakhir menetap di pinggiran kota dengan sifat Jaehyun yang mulai berubah. Mengenal Jungkook yang berakhir menjadi kekasih lelaki itu hampir bahkan dijual oleh Jaehyun pada pemilik klub pertunangan tak terduga dengan Kim Taehyung. Semua itu berputar bergantian di dalam otak Ian dengan durasi yang semakin cepat saja menimbulkan rasa pening hebat di kepala gadis itu. Ian mencengkram kuat kepalanya yang terasa begitu sakit. Tubuh gadis itu mendadak ambruk dari posisinya. Kedua mata Ian masih terbuka meskipun nyaris pejam. Hanya tatapan lemah yang terlihat di sana. Bahkan jika ini adalah saat-saat terakhir hidupnya, Ian sudah merasa ikhlas.